Keluaran 25 ayat 21 sampai 40 mengenai kandil. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan, harus kandil itu dibuat. Baik kakinya, baik batangnya, lopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya. Dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga harus ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikian juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu sehingga diterangi yang depannya. Sepiknya dan penadahnya haruslah dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas itu. Oke, thank you, Kak. Kita membahas Keluaran 25 ayat 31 sampai 40 mengenai kandil atau kaki dian. Kita lihat bahwa kemah itu tebalnya, bahan kemah itu tebalnya 4 lapis. Tidak ada cahaya yang bisa masuk karena tidak ada jendela. Jadi gelap total. Untuk imam yang bertugas bisa menjalankan pelayanannya, maka Allah Israel memberikan cahaya, memberikan terang lewat kehadiran kaki dian atau kandil ini. Sistem pencahayaan yang digunakan di kaki dian ini merupakan hal yang lazim saat itu. Ada wadah keramik berisi minyak, kemudian ada lubang kecil tempat menaruh sumbu, dinyalakan
dan ditempatkan di atas tiang yang cukup tinggi sehingga cahayanya bisa memenuhi seluruh ruangan. Sekali lagi, ini sistem pencahayaan yang lazim, yang umum saat itu. Yang berbeda tentu desain dari kaki Dian. Itu yang membedakan lampu yang digunakan oleh banyak orang dengan lampu yang digunakan di kemah suci. Kaki Dian itu merupakan simbol. Kita sudah bahas minggu lalu, Kamis lalu, tentang gambaran rohani dari tabernakel dan semua furniture-nya. Karena Musa membuat semua itu berdasarkan apa yang Allah Israel wahyukan, yang merupakan kondisi di surga. Karena itu kaki Dian pun merupakan simbol atau gambaran. Apa yang disimbolkan oleh kaki Dian? Ada dua dibahas di sini. Pertama, karena mengambil bentuk pohon, kaki Dian itu merupakan simbol dari kehidupan. Ada batangnya, satu batang, kemudian ada 6 rantingnya, 6 dahannya, dan ada gambaran dari proses pertumbuhan. Bertunas, terus mengembang, dan menjadi matang. Ini gambaran dari proses pertumbuhan sebuah pohon. Jadi sekali lagi, kaki Dian simbol kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang berasal dari Allah, dari kuasa Allah, dan tentu kehidupan yang bukan sembarang kehidupan, tapi kehidupan yang di dalamnya ada proses pertumbuhan yang menghasilkan buah, bicara dari kehidupan yang berdampak. Jadi kita tegaskan sekali lagi, bukan hanya batang dan dahan, namun kaki Dian pun menggambarkan proses pertumbuhan, karena di dalamnya ada proses bertunas, proses berkembang atau berbunga, proses menjadi matang. Dikaitkan dengan kitab Kejadian, dijelaskan bahwa di Taman Eden ada pohon kehidupan yang merupakan sumber dari segala vitalitas
bagi Adam dan Hawa. Adam dan Hawa bisa menjalani hari-hari mereka dengan penuh semangat, dengan penuh vitalitas. Adam dan Hawa menjalani hidup yang produktif. Mereka memperoleh vitalitas tersebut dari pohon kehidupan. Di Taman Eden ada pohon kehidupan. Namun, saat mereka jatuh dalam dosa, akses ke pohon kehidupan itu terputus, tertutup. Ini mengajari kita, membawa kita kepada sebuah fakta bahwa di luar Eden, tanpa pohon kehidupan, sehebat apapun kita berusaha, sehebat apapun kita menjalani hidup, kita tidak menghasilkan apa-apa. Hidup kita kosong. Karena tadi ya, di luar pohon kehidupan, itu tidak ada vitalitas yang memampukan kita produktif bagi Allah, produktif bagi kerajaannya. Jadi hanya saat kita bisa masuk kembali ke Taman Eden, hanya saat manusia bisa kembali memakan buah pohon kehidupan, di situ baru kita nikmati sebuah kehidupan yang berdampak, kehidupan yang benar-benar hidup, kehidupan yang dipenuhi oleh vitalitas, kehidupan yang bergairah menghasilkan produk-produk demi produk, buah-buah demi buah, demi kerajaan Allah tentu ya. Ya, itu gambaran yang pertama dari kaki Dian. Kedua, kaki Dian menyimbolkan, menggambarkan cahaya tentunya ya. Jadi pertama kaki Dian atau kandil melambangkan, menyimbolkan kehidupan. Yang kedua, simbol dari terang. Ya, seorang penafsir memakai gambaran rumah. Rumah yang bercahaya menandakan bahwa rumah tersebut ada penghuninya. Rumah yang bercahaya juga merupakan undangan bagi semua orang yang sedang terjebak di tengah gelapnya malam, yang nggak tahu buat apa di tengah kegelapan malam. Rumah yang bercahaya itu merupakan gambaran dari undangan, ayo masuk ke rumah untuk sama-sama menikmati terang bersama tuan rumah. Kembali dikaitkan dengan kitab Kejadian. Penciptaan hari pertama, Allah menciptakan terang. Ini mengajarkan kita bahwa terang sejati hanya bersumber dari Allah. Di luar Allah, terang tersebut
bersifat palsu, hanyalah imitasi. Orang-orang yang berada di luar, yang berada di tengah kegelapan malam, mereka bisa berilusi bahwa mereka berada di dalam terang. Mereka bisa berimajinasi memiliki terang, namun sebenarnya mereka tetap berada dalam kegelapan. Sekali lagi, terang sejati hanya ada pada Allah. Itu dalam konteks penciptaan. Dalam konteks penebusan, terang merupakan simbol dari pimpinan Tuhan bagi umatnya. Untuk menuntun umatnya menyusuri jalan-jalan sampai akhirnya sampai ke surga mulia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terang merupakan gambaran pimpinan ilahi. Sehingga kita tidak tersesat berjalan dalam dunia ini. Tidak tersesat dalam menghidupi kekristenan kita saat kita tetap berada di dalam terang. Puji Tuhan. Masuk ke aplikasinya, penggenapannya dalam Perjanjian Baru, kita sudah sering dengar, tentu terang dan hidup itu digenapi dalam Kristus. Kakidian atau kandil itu simbol dari terang dan hidup, dan itu tergenapi dalam pribadi Kristus. Yohanes 1 ayat 4, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kakidian simbol kehidupan, Kristus adalah kehidupan. Yesuslah hidup yang sesungguhnya. Di dalam Dia kita bukan hidup asal hidup, tetapi kita menjalani hidup yang ditandai oleh proses pertumbuhan, bertunas, berkembang, dan menjadi matang. Sehingga kita bisa menggenapi firman ini. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi, bersama Kristus, di dalam Dia, hidup yang kita jalani bukan sembarang hidup, tetapi hidup yang dicirikan, ditandai oleh proses pertumbuhan, bertunas, berkembang, dan menjadi matang. Yesus juga adalah terang. Kakidian simbol terang, cahaya. Yesus adalah terang, cahaya bagi manusia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Seperti Kakidian memberi terang bagi para imam menjalankan pelayanan mereka, demikianlah dalam Perjanjian Baru, Kristus memberi kita terang untuk menjalani kehidupan kita, menjalani profesi kita, menjalani pelayanan kita. Seperti halnya para imam, jika tanpa Kakidian tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya, demikianlah tanpa Kristus
hidup kita nggak menghasilkan apa-apa. Tidak ada produk-produk yang bisa kita hasilkan. Karena ya tanpa terang, nggak ada yang bisa kita lakukan tanpa terang, tanpa Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. 1 Petrus 2 ayat 9, saya tambahkan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Penekanannya tentu imamat yang rajani. Setiap pengikut Kristus kita sekarang adalah para imam. Para imam kita ini. Tadi ya, kita bisa dalami nanti konteks dalam tabernakel. Karena tabernakel itu tanpa jendela, tabernakel itu bahannya 4 lapis, nggak ada cahaya bisa masuk, cahaya matahari nggak bisa menembus, maka di dalam kemah suci itu gelap total. Cahaya hanya bersumber dari kaki Dian. Kaki Dianlah yang memungkinkan para imam menjalankan tugas mereka. Itu tentu merupakan gambaran dari kita imam, para imam, imamat yang rajani di perjanjian baru. Kita nggak mungkin menjalankan tanggung jawab kita, menyelesaikan pelayanan kita tanpa Kristus, yang merupakan terang bagi manusia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita semua para imamnya, kita gereja seringkali terbawa oleh justru pengaruh orang muslimnya yang mengajarkan bahwa suamilah imam. Bukannya, kita semua imam. Setiap orang yang lahir baru bertumbuh dalam kebenaran, benar-benar berjumpa dengan Kristus, benar-benar diselamatkan, punya iman yang sejati. Kita semua imam-imam, imamat yang rajani, baik suami, istri, anak-anak. Setiap kita imam. Kita membutuhkan Kristus untuk menjalankan tanggung jawab kita, bukan hanya di gereja tentu ya, tetapi dalam menjalani profesi kita menjadi berkat di kantor kita menjadi berkat di rumah tangga kita. Semua itu hanya bisa dilakukan saat kita memiliki terang. Puji Tuhan. Bagaimana kondisi manusia tanpa Kristus? Ya, tentu mereka pertama mati ya. Tadi kan Kristus satu-satunya sumber hidup ya. Ia pohon kehidupan di Taman Eden. Ia terang kaki Dian di tabernakel. Mungkin saja ada orang rajin ke gereja, klaim diri Kristen, jago dalam ritual, tapi tanpa hubungan yang benar dengan Kristus, personal saving relationship dengan Kristus, maka pada hakikatnya dia mati. Setiap orang di luar Kristus dalam kondisi mati karena dosa dan pelanggaran, itu Efesus 2 ayat 1. Mereka juga berada dalam kegelapan. Tadi ya, mereka yang di luar rumah berada di tengah kegelapan malam, nggak ada yang bisa mereka lakukan.
Ini kondisi mereka yang tanpa Kristus. Kita mau tambah hari, tambah dekat dengan Kristus, sehingga sungguh kita memiliki hidup yang bukan sembarang hidup, dan kita memiliki terang yang bukan sembarang terang. Kita bisa menjadi hidup dan terang di tengah-tengah dunia ini. Lewat kita, mereka yang tadi do not see things clearly. Mereka yang meraba-raba dalam menjalani hidup. Mereka yang sembarangan saja. Yang merasa diri benar padahal hancur. Padahal kacau hidup mereka. Yang merasa sedang hidup berdampak, tetapi ternyata hidup menyakiti orang. Kita bisa menjadi terang bagi mereka. Kita bisa memberi hidup bagi mereka. Lewat pelayanan kita, lewat kehadiran kita, kita bisa menjadi hidup dan terang bagi mereka. Inilah yang menjadi tugas kita sampai kita nanti berjumpa dengan Allah kita muka dengan muka. Sampai kita nanti di very presence of God's light, ya. Di surga nanti kita akan benar-benar melihat cahayanya yang gilang gemilang itu. Selama kita di bumi, panggilan kita, tugas kita untuk hidup bagi Kristus, untuk bercahaya bagi Kristus di tengah-tengah dunia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bukti terima kasih kita kepada Tuhan yang telah melepaskan kita dari kematian dan kegelapan. Sehingga hidup kita menjadi sarana bagi Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada terang yang ajaib. Karena sesungguhnya mereka tanpa harapan di luar Kristus. Ya, kita diskusi sebentar untuk masuk ke bahan kedua. Rekan Ibu Rini. Selamat malam semuanya. Maaf ya suaranya agak begini. Mau ada tambahan atau pertanyaan? Boleh. Boleh. Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Kita akan bacanya 26, Keluaran 26, ayat 1 sampai 37. Tapi kita bagi dua karena kebanyakan. Jadinya ayat 1 sampai 20 nanti saya minta Elis, ayat 1 sampai 20. Nanti ayat 21 sampai 37 saya minta Jessica. Oke, Mama ini. Keluaran 26 ayat 1 sampai 20. Betul ya? Mengenai kemah suci. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Dengan ada kerupnya buatan ahli tenun haruslah kau buat semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah dirangkap satu dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua dan demikian juga di tepi satu tenda paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok harus kau buat pada tenda yang satu dan 50 sosok pada tenda yang di ujung rangkaian kedua sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambung
tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dan dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Panjang tiap-tiap tenda harus 30 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Yang 11 tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri dan tenda ke-6 harus kau lipat 2 di sebelah depan kemah itu. Haruslah engkau membuat 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda, yang di ujung dan 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga dan memasukkan kaitan itu dalam sosok-sosok dan menyambung tenda-tenda kemah itu supaya menjadi satu. Mengenai bagian yang berjuntai itu pada tenda kemah itu haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di sebelah belakang kemah suci. Sehasta di sebelah sini dan sehasta di sebelah sana pada bagian yang berlebih pada panjang tenda-tenda kemah itu haruslah berjuntai pada sisi-sisi kemah suci di sebelah sini dan di sebelah sana untuk menudunginya. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak, 10 hasta panjangnya, 1 papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci 20 papan pada sebelah selatan. Dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu, 2 alas di bawah 1 papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara kau buatlah 20 papan. Ya, terima kasih. Jess, bisa diterusin ya, Jess? Untuk Keluaran 26 ayat 21 sampai 27 ya, Tante? Iya. Oke. Ayat 21, dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah 1 papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci, pada sebelah barat, haruslah kau buat 6 papan. 2 papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu haruslah kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas. Di dekat gelang yang satu itu, demikianlah harus kedua papan itu. Haruslah itu merupakan kedua sudutnya. Jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah 1 papan, dan seterusnya 2 alas di setiap papan. Di bawah setiap papan. Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan pada sisi yang satu dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Terus dia sampai 37. Oh iya, salah dengar Jess, maaf. Oke, ayat 28. Dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu. Dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus.
Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Ya, makasih ya, Jess. Mulai ayat 1 kita baca tadi itu sisi dalamnya. Kan ada 4. Dikatakan tadi kan 4 lapis ini bahan ini. Ayat 1 sampai ayat 6 itu sisi dalam, sisi paling dalam dari bahan kemah. 7 itu baru sisi lebih luarnya ya. Kemudian mulai ayat 15 itu kayu-kayunya, rangkanya. Ini kayu-kayu. Kemudian mulai ayat 31 itu tirai atau tabir kalau di sini. Nah, ini tirai yang memisahkan antara ruang maha suci dan ruang suci. Baru ayat 36 itu tirai di sini nih, sebagai pintu masuk ke ruang suci. Ya, yang punya 2 perangkat mungkin sambil kita bisa lihat satu buku kita, satu gambar ini nih. Biar kita bisa lebih memiliki bayangannya. Ya, masuk ke buku kita. Bagian paling dalam itu lenan halus bahannya ya. Terus ada wool, kulit kambing, kemudian nanti kulit lumba-lumba. Itu bahannya, bahan tenda, dan itu 4 lapis, sehingga tadi ya nggak ada cahaya bisa masuk. Kemudian rangkanya, ini tadi wool sama kulit binatang, kulit kambing. Kemudian rangkanya terbuat dari kayu penaga, bahasa Indonesia. Bahasa Inggris itu kayu akasia. Kemudian baru ada bicara tentang tirai atau tabir tadi, yang memisahkan 2 ruang. Ruang Maha Kudus, ruang kudus. Ya. Masuk ke gambarannya ya. Salah satu maksud tujuan utama Allah mendirikan kemah suci adalah untuk membuat umat
mengerti bahwa kemah suci itu bukti atau realita secara jasmani, surga hadir di bumi. Heaven on earth. Allah pemilik surga turun ke tengah umatnya. Dan ia membawa serta surga turun ke tengah umatnya. Itulah mengapa Allah begitu serius dalam persiapan mendirikan kemah suci tabernakel. Karena yang akan didirikan itu tiruannya surga. Copy of something in heaven. Ya, ini dalam PL, Perjanjian Lama, tabernakel itu jantungnya atau pusatnya bangsa Israel. Sedangkan Israel sendiri merupakan pusat dari karya keselamatan Allah bagi bangsa-bangsa. Karena itulah, tabernakel merupakan tempat paling penting di dunia saat itu. Karena di tabernakel lah surga hadir di bumi. Jadi, poin yang Allah ingin tampilkan saat mendirikan tabernakel, sekali lagi ya, tabernakel dibuat bukan keinginan Musa, bukannya. Bukan kreasi Harun, bukan. Tabernakel semata-mata Allah yang membuat, Allah yang mendirikan lewat tangan Musa dan seluruh umat Israel. Tetapi ini proyeknya Allah sendiri. Karya Allah. Karena itu, kita harus mengerti, seperti halnya bangsa Israel juga harus mengerti, pesan apa yang Allah ingin sampaikan dengan mendirikan kemah suci ini. Jangan sampai umat Israel, kita saat ini salah mengerti. Yang ingin Allah ajarkan bukan fakta bahwa Allah bisa tinggal di sebuah tenda yang dibatasi oleh 4 tembok. Bukan itu yang ingin Allah sampaikan. Pesan yang ingin Allah sampaikan dan ditangkap, dimengerti oleh umatnya adalah bahwa Allah ingin hadir di bumi. Allah ingin menyatakan pemerintahannya baik di surga maupun di bumi. Itu yang Allah ingin umatnya mengerti. Bukan bahwa Allah kok bisa dibatasi oleh tenda ya. Bukan itu yang Allah ingin sampaikan dengan proyek agungnya ini. Bukan. Tapi ingin menunjukkan kepada umat Israel dan kita saat ini bahwa Dia ingin menerapkan pemerintahannya, mengaplikasikan kekuasaannya di surga maupun di bumi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Masuk ke pembahasan berikutnya. Tabernakel bukan hanya mengajarkan tentang heaven on earth, surga di bumi, tetapi juga tentang ada batasan.
Nggak sembarang orang bisa keluar masuk kemah suci, apalagi ruang Maha Kudus. Nggak sembarang orang. Limited access. Itu yang Allah ingin juga umatnya mengerti benar. Hanya para imam bisa masuk ruang kudus, dan hanya imam besar yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Itu pun mereka masuk bukan ngadem, bukan ngaso, bukannya. Mereka masuk hanya saat mereka menjalankan tugas. Karena itu nggak heran, imam besar hanya sekali setahun di Hari Raya Pendamaian bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Semua ini tentu untuk menunjukkan bahwa Allah itu kudus. Dan kekudusan Allah itu nggak bisa dihampiri oleh manusia. Kembali ke kitab Kejadian, saat Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Tuhan Allah menugaskan kerubim untuk menjaga pintu masuk ke Eden. Jadi sekarang Adam dan Hawa tidak bisa lagi masuk ke Eden. Adam dan Hawa tidak bisa lagi makan dari pohon kehidupan. Kerubim gambaran dari tertutupnya jalan masuk ke Allah, kepada Allah, ke hadapan tahta Allah. Hadirnya kerubim merupakan simbol dari tertutupnya jalan masuk ke tahta Allah. Semua gambaran ini di Taman Eden, juga di Tabernakel, itu untuk mengajarkan umatnya bahwa Allah itu Maha Kudus. Dan bahwa kekudusannya memaksa dia untuk menghukum dosa. Jadi Taman Eden tertutup, Tabernakel hadir, seperti ingin berkata Tuhan, sekarang ada pintu untuk ke tahta Allah. Itu hadirnya Tabernakel ya, teman-teman. Tadi kan kerubim menjaga pintu masuk Taman Eden. No one can enter. Tidak ada seorang pun manusia bisa masuk ke Taman Eden. Nah, lewat Tabernakel ada pintu, ada tirai. Allah ingin mengajarkan sekarang tersedia jalan masuk. Tetapi tidak bisa sembarangan. Disinilah pentingnya representatif ya, perwakilan, perantara. Awalnya Musa, kemudian dilanjutkan oleh imam besar yaitu Harun dan anak cucunya. Itu cara yang Allah sediakan untuk masuk ke tahtanya, yang tadinya Maha Kudus. Ya, jika kita bandingkan Taman Eden dengan Tabernakel,
maka kita tahu bahwa Allah yang berinisiatif untuk kembali bersekutu dengan ciptaannya yang sudah menyakiti hatinya dengan Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu sungguh melukai hatinya. Itu membuat dia tidak bisa lagi bersekutu dengan manusia. Karena Maha Kudus dengan dosa itu, kekudusan menghanguskan manusia. Nah, tabernakel bukti bahwa Allah amat sangat ingin kembali bersekutu dengan umatnya. Puji Tuhan. Kita bisa diyakinkan bahwa Allah kita Maha Kudus, tapi juga Dia Maha Kasih. Dia ingin kembali manusia ciptaannya menikmati segala yang baik dari surga, dari tahtanya. Manusia bisa kembali menikmati sinarnya, kehangatan kasihnya. Sekali lagi, itu semua karya Allah, ya, inisiatif Allah. Tabernakel inisiatif Allah. Dari awal kita sudah belajarkan, awalnya dari keluarannya, saat di Mesir, terus ya, dan kita lihat malam hari ini, tabernakel kembali menjadi bukti kasih Allah. Betapa Allah Maha Kasih yang ingin kembali umatnya menikmati cintanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Masuk ke aplikasi Perjanjian Baru, Allah yang turun mendiami kemah suci sama dengan Allah yang kita layani saat ini. Kekudusannya tetap membakar dosa. Bahwa Ia Allah tetap Allah yang menuntut perfect obedience. Ketaatan yang sempurna. Ya, saat Daud bertanya, siapa yang boleh tinggal? Siapa yang boleh menumpang? Siapa yang boleh berdiam di kemahmu? Maka jawaban Tuhan adalah Dia yang berlaku tidak bercelah. Mazmur 15, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, yang termarginalkan, tapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, yang tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, orang dengan deskripsi seperti inilah yang bisa masuk, bisa tinggal di kemah suci, di tabernakel. Orang yang memenuhi ciri-ciri seperti inilah yang bisa masuk ke kemah suci. Ya, masalahnya kita semua berdosa, ya. Tak seorang pun dari kita menjalani hidup yang digambarkan oleh Mazmur 15 ini. No one. Tak ada seorang pun. Karena itulah kita butuh Kristus, ya. Puji Tuhan. Kita makhluk penuh dosa. Ada aja yang salah. Kalau tidak dengan perbuatan, dengan perkataan. Kalau tidak dengan perkataan, dengan pikiran. Ada aja salah. We need Jesus.
Itulah mengapa kita perlu Yesus. Hanya Dia yang sempurna, Dia menjadi pengantara. Puji Tuhan. Ya, dalam konteks malam hari ini, konteks tabernakel, Yesus bukan hanya korban, bukan hanya imam besar, kita bahas kemarin di Ibrani, Yesus pun tabernakel. Ya, malam hari kita lihat bahwa Yesus itu tabernakel bagi kita. Yesus itu imam besar bagi kita. Yesus itu korban bagi kita. Yang darahnya mendamaikan kita dengan Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yohanes 1 ayat 14 menjelaskan bahwa firman menjadi manusia dan diam tinggal di antara manusia. Yesus menjadi ruang di mana heaven on earth, di mana surga turun ke bumi. Kalau tabernakel terbuat dari material-material semacam ini, maka Yesus terbuat dari darah, daging, kulit, tulang, otot, dan sendi. Ia tidak terbuat dari emas, perak, lenan, wool, kulit binatang, dan kayu penaga. Ia terbuat dari darah, daging, kulit, tulang, otot, dan sendi. Puji Tuhan. Tapi sama ya. Merupakan gambaran Allah turun ke bumi. Surga hadir di bumi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saat Kristus mati di Kalvari, tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Tirai atau tabir yang tebal itu, yang tidak bisa dirobek oleh siapapun itu, robek saat Yesus mati di Kalvari. Jelas ini sebuah mujizat. Mujizat yang membuat para imam saat itu tentu terkejut ya. Sangat amat terkejut. Sekarang para imam yang bukan keturunan Harun bisa saat itu ya bisa melihat ke dalam ruang Maha Kudus. Ini merupakan gambaran dari realita rohani bahwa akses masuk ke surga, ke tahta Allah terbuka lewat pribadi Kristus. Ya, tadi saya sudah bilang, ia bukan hanya tabernakel, tapi ia pun imam besar yang membawa darahnya sendiri. Kita sudah bahas di Ibrani ya, puji Tuhan. Lengkap sudah ya. Lengkap sudah semua yang kita butuhkan untuk bertemu dengan Allah Maha Kudus. Kita manusia berdosa ini bisa berjumpa dengan Allah Maha Kudus, bisa menikmati cintanya, bisa mengalami kehangatan kasih-Nya karena Yesus tabernakel, Tuhan Yesus imam besar, Tuhan Yesus kurban yang darahnya memperdamaikan kita dengan Allah. Kristus pintu ke Taman Eden, Kristus pintu ke tabernakel. Saat ini kita bisa menikmati surga yang tentu belum sepenuhnya ya. Tetapi sejak seseorang lahir baru, dia sudah menikmati surga karena Kristus sudah hadir di hidupnya. Kita manusia bisa kembali menikmati Eden, menikmati surga. Kita bisa menikmati kemuliaan Allah di tabut perjanjian. Yang dahulu hanya imam besar
bisa masuk setahun sekali. Sekarang kita bisa diterima oleh Allah, menikmati kasih-Nya, menikmati kehangatan-Nya. Puji Tuhan, selamat malam. Yesus berkati. Jika ada yang mau tambahkan atau bertanya, dipersilahkan. Ya teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya atau menanyakan, boleh. Ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita tutup aja ya. Nanti saya minta Agnes yang berdoa ya, Nas. Oke, Karin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk pimpinan-Mu sepanjang majelis studi kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk pribadi-Mu Tuhan Yesus yang melengkapi segala korban yang sempurna itu ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang membawa hidup kami dalam kelimpahan ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus ya Bapa, sumber segala-galanya bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Terus ingatkan kami ya Tuhan untuk menghargai korban salib-Mu ya Tuhan. Terus ingatkan kami ya Tuhan untuk menghargai korban-Mu ya Bapa yang begitu kudus ya Tuhan Yesus, yang memampukan kami untuk bisa datang kepadamu kapanpun kami mau dan kapanpun kami membutuhkan Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan, memberkati Bung Semi lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kiranya hikmat, urapan daripada-Mu ya Tuhan terus menjadi bagian Bung Semi ya Bapa, supaya di kedepan-depannya ya Tuhan, dengan hikmat-Mu ya Tuhan, dengan urapan dan pimpinan-Mu ya Tuhan, terus mengajar kami dalam Bible study ini ya Bapa. Berdoa juga untuk hari ini ya Tuhan, yang sedang kurang enak badan, Tuhan juga menyembuhkan dan menjaga hari ini ya Tuhan Yesus, agar dengan tubuh yang sehat, ia boleh kembali menggunakan tubuh yang sehatnya itu untuk memuliakan Engkau dan melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk setiap kami yang sudah ada pada malam hari ini ya Tuhan. Terus taruh kerinduan dalam hati kami untuk mau belajar terlebih lagi ya Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan Yesus seluruh kehidupan kami, kembalikan pada jadwal-jadwal ibadah yang sudah ditentukan ya Tuhan, untuk kami sama-sama bersekutu, beribadah dan belajar dalam Bible study kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa sembahyang kami hanya dalam nama-Mu saja. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Agnes.